Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Agis Dahlia, peserta Latsar CPNS tahun 2026 golongan 3 angkatan 1. Jabatan aku saat ini sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan di KPU Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini aku akan membagikan refleksi pembelajaran aku melalui Learning Journal Agenda 2. Kali ini masih bersama fasilitator Kanunik ya tentunya. Jujur padat banget 9 jam pelajaran, tapi tetap seru karena diskusinya sangat komunikatif. Setiap peserta aktif berbagi pengalaman dan banyak insight baru yang bikin aku mikir ulang cara kerja serta nilai yang kita pegang sebagai ASN. Pada sesi refleksi, kami diajak untuk jujur melihat realita di instansi masing-masing, bahwa mungkin memang ada core value yang sudah berjalan dengan baik, namun ada juga yang belum optimal, dan itu wajar ya menurut aku. Dari sini aku belajar bahwa refleksi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari posisi kita saat ini. Karena kadang kita suka merasa sudah bekerja maksimal, padahal masih ada ruang untuk tumbuh dan memperbaiki cara kerja agar lebih selaras dengan nilai berakhlak. Selanjutnya, sesi yang menurut aku cukup berkesan ya adalah ketika setiap kelompok memaparkan tokoh publik pemerintahan Indonesia yang menjadi panutan, bukan hanya karena prestasinya, tapi karena sosok ini sangat membuat kita merasa kagum dan terinspirasi. Yang pertama ada Pak Jonan dengan ketegasannya membenahi perkereta apian ya. Kemudian ada Pak Basuki dengan konsistensinya di bidang infrastruktur. Ada Bapak Anies Baswedan sebagai sosok pemikir. Ada Ibu Shirley Joanda dengan terobosan-terobosannya yang luar biasa. Ada Ibu Sri Mulyani dengan kepakarannya di bidang ekonomi. Hingga ada Ibu Retno Marsudi yang berani dan tegas menyuarakan posisi Indonesia di kancah internasional. Ada juga Pak Sandiaga Uno yang identik dengan semangat memajukan pariwisata, serta Pak Mahfud MD yang dikenal lugas, tegas, dan berani melawan ketidakadilan. Dari berbagai tokoh tersebut, aku menyadari bahwa nilai berakhlak tidak selalu tampil dengan cara yang sama. Setiap tokoh memiliki gaya, karakter, dan pendekatan yang berbeda, namun tetap berakar ya pada integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Hal ini membuat aku memahami bahwa menjadi ASN tidak harus seragam dalam gaya, tetapi harus konsisten dalam nilai. Kemudian, pada bagian breaking the limitation, kami diajak untuk berpikir lebih kritis. Pertama, mengidentifikasi hal-hal yang belum berjalan optimal di unit kerja. Lalu, kita merancang ide-ide kreatif yang relevan dan realistis sesuai dengan nilai berakhlak. Baik, di bagian akhir ada benchmarking ya, juga menjadi poin penting dalam agenda 2 ini. Kami tidak hanya diminta untuk melihat praktik baik dari instansi lain, tetapi memahami esensinya, bahwa benchmarking ini bukan sekadar meniru, melainkan melalui beberapa tahapan. Kalau katakan unik, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu, kemudian memahami, ketiga menjalankan, dan terakhir menganalisis apakah praktik tersebut benar-benar cocok diadopsi di unit kerja kita. Sebagai penutup, value yang aku dapatkan hari ini adalah bukan soal mengerjakan tugas di setiap asinkronus, namun juga mencermati secara mendalam, atau mungkin bisa dibilang meromantisasi kali ya, step by step dari setiap tugas yang diberikan. Oke, terima kasih sudah menyimak Learning Journal Agenda 2 aku pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN.